Ketahuan lah, akhirnya si ini nih tiga mobil ini nih dikabari lah ke daerah, ke kampung, bahwa kampung yang tempat tinggalnya, bahwa si anu meninggal dunia dalam 3 mobil ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Saya masih bersama narasumber kami, Mama. Dan Mama akan menceritakan salah satu kisah nih pemirsa. Katanya ini berkaitan dengan pesugihan juga. Tapi ini pesugihannya adalah keluarga yang memelihara jenglot. Nah, bagaimana kisahnya? Mama ini tahu. Karena ini kisah zaman dulu ya, Maya. Iya. Gimana nih, Mas? Silahkan diceritain. Selamat malam. Ada satu keluarga yang sangat kaya raya dan sangat dermawan. Oke. Baik ini orang. Iya, kaya raya dan dermawan. Dan kebanyakan orang kampung tuh selalu senang datang ke rumah itu, ke rumah orang kaya raya itu. Kalau dermawan kan dikasih. Iya, karena sering dikasih beras, pokoknya sering dikasih sembako lah. Hampir seminggu sekali. Pokoknya banyak orang yang kalau datang situ dikasih sembako. Dapat ya. Iya, pokoknya nikmat rasanya, orang-orang jadi senang datang orang karena kaya raya dan dermawan. Dermawan. Kalau kaya raya pelit, nggak mau orang juga ya. Udah, kalau orang kaya pelit ya nggak bakalan ya. Nggak bakal Iya. mau. Pada saat orang-orang berkumpul-kumpul itu nggak tahu kalau memang itu ternyata memiliki pesugihan dan memelihara jenglot di atap. Sampai berjalan 15 tahun gak ketahuan, Bang. Kan orang nggak curiga, dia orang baik gitu intinya. Nah, segala sesuatu kebusukan Allah pasti akan bongkar pada saatnya, pada waktu saat tiba waktunya. Nah, berjalanlah satu keluarga ini, ceritanya jalan-jalan ke kampung. Jalan-jalan ke kampung, kan perjalanannya jauh, harusnya kan pakai pesawat, tapi pakai mobil, Bang. Ya, 3 mobil berjalan asik. Dia menyeberangi lautan apa itu pakai, pokoknya naik kapal laut, mobil di bawah. Terus berjalan, terus berjalan. Perjalanan tiba-tiba hampir mendekati kampungnya. Karena itu mungkin atau barangkali itu jenglot sudah wayahnya makan, tidak dikasih makan, Bang. Telat makan. Pokoknya mungkin berapa bulan atau berapa minggu lagi, mungkin misalkan seminggu sekali, sebulan sekali dikasih makan. Ternyata perjalanannya mereka itu melebihi sampai si jenglotnya tidak dikasih makan. Jenglotnya pernah ada di rumah, Bang. Jenglot itu ada di rumah. Nah, cara makannya gimana itu? Ntar ada yang kita bercerita kembali. Jenglot itu ada dalam rumah, ditinggalkan kan, sedangkan dia pulang kampung. Kalau kampungnya dia itu, kalau kata bahasa itu daerah Sumatera. Dari Sumatera. Berjalan itu, Kak. Berjalan itu, dia dalam perjalanan ternyata jenglot ini pengen minta makan. Udah pas minta makan, kenapa tiba-tiba jenglot itu ada dalam mobil, Bang? Di dekat si supir. Kan dia kalau jenglot itu kan ditaruh di ini, kotak di kotak dengan rapi ya. Si supir ini kan nggak tahu kalau memangnya bosnya ini memelihara seperti itu. Ini apa, Pak? Katanya gitu kan. Ini apa ini? Muncul di Iya, ini apa, Pak? Kok gitu, apa, tiba-tiba ada di depan kita, seperti kalau kayak kita naruh tisu tuh. Tiba, Pak, ini apa nih, Pak? Kok ada di sini tiba-tiba? Kaget kan? Bapak itu kaget, tercengang kan? Oh, terus apa ini, Pak? Nah, pada saat tiba-tiba seperti itu, karena kaget si supir ini
kenapa ada di depan, ada apa kita kan nggak tahu. Ternyata terbalik mobilnya, di belakang pun terbalik, nabrak sampai 3 mobil ini Kecelakaan. Beruntun. Beruntun. Meninggal kecelakaan. semua akhirnya dalam mobil. Ya, tersisalah satu Satu si anaknya. anaknya. Nah, tersisalah satu anaknya. Sudah tersisa satu anaknya itu, dan istrinya tersisa satu. Jadi suami istri lah dia tersisa. Ketahuan lah akhirnya si ini nih sekeluar 3 mobil ini nih dikabari lah ke daerah, ke kampung, bahwa kampung yang tempat tinggalnya, bahwa si anu meninggal dunia dalam 3 mobil ini. Ada tersisa anak dan istrinya. Oke katanya. Di akhirnya di sini kan kita Buat acara. ya akhirnya tahlil. Ya. Memberi makan jenglot itu dengan darah. Makanya mereka Minta tumbal minta darah. Yang biasanya darahnya itu jaga, kita kan nggak tahu ya darahnya siapa yang dimakan, diberikan ya. Kita kan nggak pernah tahu. Berjalan, anak yang tersisa itu, ya, yang tersisa itu anaknya yang sama istrinya itu tersisa. Akhirnya dia itu berubah gila, Bang. Karena apa? Rumah kayanya itu sama dia dijual sampai jatuh miskin, sampai parabola pun di kilo. Dan sekarang istri sama anaknya itu hidupnya, anak suami istri itu, yang anak itu Suaminya udah meninggal. jadi anaknya itu kan lelaki, memiliki istri gitu. Iya. Jadi tinggal itu dia sepasang itu yang hidup. Yang itunya Ibunya meninggal. Jadi dia sepasang ini hidup sampai parabola dijual, rumahnya dijualnya cuma karena gelo. Dijualnya cuma berapa? Ini rumah ini seluas ini jual, saya minta setiap hari 100.000 ya. Dijualnya hanya 15 juta. Rumahnya bagus, Bang. Bagus. Dan berjalan seperti itu, ternyata si anak ini dipinta kalau memang mau hidup tapi gila. Akhirnya gila. Suami istri gila. Oh, dibilang itu kan. Abang tahu kan orang gilanya? Yang abang lagi kecil itu dikejar-kejar lagi mau BAB, digebukin kepalanya itu, Bang. Iya, itu Bang dia, Bang. Oh, Bang Heri sempat dipukul sama orang gila itu. Itu zaman SD ya. Jadi saya kan orangnya kan nggak mau BAB sembarangan. Itu BAB harusnya di rumah gitu. Jadi saya nahan BAB dari sekolahan, jalan kaki ke rumah. Saya dipukul sama orang gila, pakai bambu kepalanya gitu. Nah, orang gila itu korban dari Keturunannya. keturunan jenglot itu. Keturunan pesugihan jenglot itu gitu ya. Makanya saya maklum aja lah. Dan saya juga emang kebelet lah. Tapi sambil nangis ya, Bang? Ya sambil nangis, sambil masih bocah. Ya, masih bocah. Nangisnya mah karena nahan Oh, Bukan karena sakit. pada saat di rumah dikunci. kunci. Itu iya. Mamanya nengokin AA di pondok. Ya, seperti itu biasa. Sedih Bang Heri itu, matanya berkaca-kaca sekarang. Ya, ngantuk. Oh, ngantuk. Kirain sedih karena nahan sekarang nih. Ngantuk. Oh, enggak. Dan sampai saat ini pun jenglotnya masih ada. Itu masih ada di tempat Iya, situ. di Cuman tempat mungkin tinggal orang yang dibeli rumahnya itu. entah sampai saat ini Ya entah itu gimana gimana. keadaannya, namanya juga orang kan. Tapi yang pasti kalau kita lewat tempat rumah itu kayak ini ya, kayak angker gitu, kayak apa? Kayak Suram ya? Suram, kayak nggak ada cahaya kehidupan. Kayak ada aura kegelapan, aura negatif. Kayak nggak punya aura rumah gitu ya. Pemirsa. Kayak angker aja, kayak kuburan, kita ngeliat kuburan. Iya. Gitu kali Iya. ya. Pesan apa namanya? Pesan yang hikmah yang bisa orang petik ini apa dari kisah ini, Mah? Iya. Sama dengan sebelumnya ya. Ya pokoknya jangan sekali-kali bersekutu dengan jin. setan. Jangan sekali-kali bersekutu dengan setan. Jangan sekali-kali mendekati yang namanya itu pesugihan. Pesugihan, alhamdulillah. Apa kalau zaman sekarang bilangnya pesugihan juga tetap. Ya tetap pesugihan. Nyipri. Nggak, nyipri. Itu bahasa orang. Lebih ke ini ya, ke monyet ya. Tapi orang nggak begitu Paham kenal. ya dengan Pasti nyipri ya. pesugihan. Karena macam-macam sekali, banyak sekali macam-macam orang zaman dahulu kala itu
banyak sekali bang. Ada yang ngiprih jadi monyet, ada yang ngiprih jadi ikan emas bang. Tiba-tiba bayinya bayinya tiba-tiba berubah bersuisik, dikerok-kerok gitu, ternyata jadi duit dan emas gitu bang. Ya makanya banyak sekali lah, karena mungkin orang-orang tuh pemalas, manusia pemalas yang Iya. seperti itu. Ingin Jadi instan ingin instan, segalanya instan, kekayaan instan, ternyata hidupnya instan. instan. Iya. Sementara dan yang dirugikan siapa? Keturunannya. Kasihan. Naudzubillah. Oke, mirsa. Kita sudahi kisah di malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang tadi Mama ceritakan. Dan ini kejadian nyata di kampung yang sekarang masih ada kampungnya tapi tidak kita sebutkan. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?